kedalaman hati kami ya Tuhan, bahwa kami hanya bersujud menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami tidak menyembah nama yang lain, kami hanya menyembah nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa sore hari ini Kau bicara kepada umat-Mu, turunkan roh pengertian dengan kuat ya Tuhan. Karena hanya kalau Engkau menjelaskan dan bicara kepada hidup kami, maka kami percaya sesuatu yang ilahi itu akan mulai bekerja dan akan mengubah kami. Dan kami tahu ya Tuhan, segala kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu. Sebab semua itu asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, harus ada satu pengertian yang kita fahami, bahwa Tuhan ketika menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan yang namanya free will atau kehendak bebas. Begitu saudara diciptakan Tuhan, maka sebetulnya Tuhan mau berkata, apapun yang aku mau kerjakan dalam hidupmu, maka engkau sebagai pemilik hidup itu harus sepakat. Semua penolakan dari pihak manusia kita akan membuat seperti peristiwa di kota Nazaret. Alkitab berkata, tadinya mereka mengagumi akan Tuhan Yesus, begitu mereka kemudian mempertanyakan Dia dari mana, yang kemudian dieksposisi kemanusiaannya, Alkitab berkata mereka kecewa, lalu menolak Dia, dan akibat kecewa dan penolakan itu, membuat Tuhan tidak dapat mengadakan satu mujizat pun, dan Alkitab berkata, Dia hanya menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Mengapa setiap kali sebelum kita mendengar firman, saya selalu berdoa supaya ada roh pengertian. Karena Anda dan saya tidak bisa dalam arti tanpa kita menyerah, dipaksa oleh Tuhan untuk menerima yang namanya kebenaran. Nah, kalau kita tidak terima kebenaran, maka belenggu apapun itu masih akan bercokol dalam kehidupanmu. Ingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu artinya kebenaran yang kamu ketahui, yang kamu ngerti akan memerdekakan kamu. Artinya kalau kita belum ngerti, tidak ada efeknya buat kita. Contoh Alkitab juga mengatakan, tradisi kita membuat firman itu menjadi tidak berakibat apa-apa. Kenapa? Karena segala yang kita yakini, itulah yang terjadi. Semua kita ini punya latar belakang, punya kecenderungan, punya sifat, punya watak, punya budaya. Selama Tuhan belum bongkar itu, lewat roh pengertiannya, lalu membuat kita sadar bahwa itu perlu diperbaiki dan dibongkar, Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Itulah sebabnya ketika Dia bergulat melawan Yakub, pada ujung dari pergulatan itu Tuhan berkata, kamu telah bergulat melawan Tuhan dan manusia dan kamu menang. Saya harap Anda menyadari mengapa manusia susah berubah. Karena manusia tidak bisa dipaksa serta-merta berubah kalau tidak ada pengertian yang masuk. Kalau tidak ada roh pengertian yang kerja, kalau kita tidak sepaham dengan apa yang akan Tuhan kerjakan, maka akibatnya tidak akan berubah. Anda ngerti ya? Makanya setiap kali membaca firman Tuhan, saya mendorong saudara, minta roh pengertian. Tuhan berikan pengertian kepadaku. Sebab kalau itu tidak turun dalam kehidupan saudara, mau dipaksa seperti apapun, Anda hanya berubah sebentar di permukaan. Tapi dalamnya sebetulnya tidak ada perubahan apapun. Nah, sore hari ini saya mau melanjutkan apa yang minggu lalu saya coba pause buat saudara. Saya cerita suatu hari saya pergi ke Filipina kira-kira sebulan yang lalu bersama-sama dengan Brother John. Dan saya punya kesempatan untuk ngobrol secara pribadi sangat banyak.
Dan satu hari saya berkata, Brother John, saya punya sebuah istilah. Bahwa dalam kehidupan kita ini ada 3 tingkatan. Dia berkata, apa itu? Ini orang menurut saya sangat rendah hati. Kalau ada orang lain sharing, dia duduk ambil kertas ditulis saudara. Dan kemudian dipikirkan, direnungkan, didoakan. Dia tanya, apa itu 3 tingkatan? Saya berkata, saya punya istilah, not enough, just enough, lalu more than enough. Lalu dia berkata, coba jelaskan. Saya berkata begini, seperti gambaran orang Israel ketika mereka di Mesir. Waktu mereka di Mesir, mereka kerja sebagai budak, tapi not enough. Bahkan never enough. Tidak cukup dan tidak pernah cukup. Karena mereka hidup dalam perbudakan. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun, mereka makan dari roti mana. Dan roti mana tidak bisa disimpan atau diambil lebih kecuali besoknya atau menjelang hari Sabat. Kalau mereka simpan lebih akan busuk. Maka saya berkata, itulah periode di mana mereka hanya terima just enough atau sekedar cukup. Tapi waktu mereka masuk Kanaan, saya berkata itulah saatnya mereka menikmati more than enough. Dia tulis semua, besok paginya dia kontak saya, dia berkata, aku mau makan pagi dengan kamu. Dia berkata, karena aku semalam mendoakan, tadi pagi jam 4 Tuhan bangunkan aku, dan aku ngobrol dengan Tuhan, aku belajar lagi, ada 1 level lagi. Dan dia berkata, aku percaya kamu sedang dibawa Tuhan ke level yang seperti itu. Saudara sekalian, lalu kami ngobrol. Dan jadi ada 3 atau bahkan sekarang 4 level. Level pertama adalah not enough, level kedua just enough, level ketiga more than enough. Tapi beliau berkata begini, sampai di level yang ketiga, 1, 2, 3, maka sebetulnya itu lebih banyak untuk masalah atau yang berkaitan dengan pribadi kita. Dia memberi contoh begini. Kalau kita punya kebutuhan, 1 botol ini kebutuhan kita. Kalau ada orang memberi separuh air dari takaran botol ini, maka kita berkata tidak cukup, not enough. Yang aku terima tidak cukup untuk hidupku. Tapi ada orang yang memberi tepat 1 botol air ini. Ketika saya minum, saya berkata, sekarang aku cukup. Tapi saya tidak bisa memberkati siapapun yang lain. Seandainya Tuhan tambahkan sedikit saja dari botol ini airnya, maka saya berkata, sekarang aku punya more than enough, atau lebih dari cukup. Nah dengan itu sebetulnya, tapi saya tidak bisa saya gunakan untuk orang lain, atau terlalu banyak, karena takarannya lebih kepada kebutuhan dan kepentingan pribadi saya. Lalu kemudian dia mengatakan begini, tapi Tuhan tadi bicara kepada saya, dan kamu sedang dibawa Tuhan masuk kepada sebuah level baru yang berbeda. Dia cerita sangat banyak, tapi saya menyimpulkan bahwa itu merupakan sebuah level di mana kita diangkat Tuhan menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Izinkan saya jelaskan lewat firman Tuhan, dan kita akan bahas beberapa hal. Nanti saya akan minta Ibu Aning memberikan kesaksian seperti yang tadi pagi dia lakukan. Ada klip juga akan diputar, saya percaya Anda akan diberkati. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Alkitab mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Anda garis bawahi kata kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kami adalah kawan sekerja. Saudara, kalau Anda lihat dalam bahasa Ibraninya, Gerikanya, Yunaninya, kata kawan sekerja itu dari kata Gerika sinergos. Dari kata sinergos itu lahir kata sinergi. Apa itu sinergi? Orang mengatakan kerjasama. Tapi saya mau menerjemahkan dengan lebih bebas, sinergi adalah perpaduan dua energi yang digabung jadi satu. Lalu orang mengatakan itu adalah sinergi. Nah, bagaimana kita bisa bersinergi dengan Tuhan? Sehingga dikatakan kita kawan sekerja. Menurut saya beda sekali Anda bekerja untuk Tuhan dengan Anda bekerja bersama dengan Tuhan. Itu beda. Kalau Anda bekerja untuk Tuhan, itu levelnya beda dengan kalau Anda mengatakan, saya bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Paulus mengatakan, kami, dia tidak berkata, adalah pekerjanya Allah. Dia berani berkata, kami kawan sekerja Allah. Ada sinergi yang terjadi antara kami dengan Tuhan. Nah, bentuk seperti apa sinergi itu? Saya mau ajak Anda melihat. Mari buka Matius pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Matius pasal yang ke-24, ayat 45 sampai 51. Saudara, kalau Anda membaca, sebelum saya baca ayatnya, perhatikan dulu baik-baik. Matius 24 dan Matius 25 adalah dua pasal yang dimana Yesus mengajar tentang kedatangannya yang kedua kali. Maka saudara akan melihat, di situ dia cerita tentang hal-hal yang akan terjadi menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Dan itu merupakan sesuatu yang baku, tidak bisa dirubah, dan itu pasti bisa terjadi dan harus terjadi. Yang kita mungkin masih bisa menawar adalah timingnya dan sebagainya. Tapi semua tanda-tanda kedatangannya tidak bisa dirubah. Itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Tapi kemudian pada bagian berikutnya, Tuhan Yesus mulai bicara bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan datang yang kedua kali. Maka Tuhan memberikan 4 perumpamaan. Yang kita baca ini adalah perumpamaan yang pertama. Nah, saudara harus mengerti, segala sesuatu yang ditulis paling pertama, itu punya peran dan bobot yang sangat luar biasa. Nah, bagian pertama, perumpamaan pertama, untuk menyiapkan orang akan kedatangan Tuhan inilah, saya belajar dari sini, inilah yang namanya sebuah sinergi menjadi kawan sekerja Allah sendiri. Sekarang mari kita lihat, silakan dibuka Matius 24 mulai ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau Anda membaca di ayat ini saja, saudara mengerti ada 2 macam hamba. Satu hamba-hamba yang biasa, hamba-hamba yang tinggal di household-nya, di rumah tangga dari tuan itu. Maka di antara hamba-hamba itu ada lagi hamba yang diangkat lebih daripada hamba-hamba yang lain. Tugasnya apa? Untuk memberi mereka makan pada waktunya. Jadi di sini saja sudah ada 2 level. Oke, teruskan dulu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Sebetulnya lebih tepat memukuli hamba-hamba lain. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk,
maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara sekalian, izinkan saya menjelaskan. Ini sesuatu yang menarik sekali. Ingat, ada dua level. Ada dua level. Yang pertama adalah hamba yang ada dalam rumah tangga tuannya. Kalau Anda membaca, itu merupakan semua yang kerja di household, di rumah tangga daripada Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Maka di antara hamba-hamba itu, Tuhannya memilih hamba-hamba yang lain. Yang sebetulnya secara manusia kita berkata, dari hamba-hamba itu, maka diangkatlah hamba-hamba lain, yang tugasnya memberi makan hamba-hamba yang tadi, yang banyak tadi. Nah, menarik sekali kalau Anda baca, kata orang-orangnya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kata household. Kata household dari kata Gerika terapia. Dari kata itu lahir kata terapi. Kalau Anda mendengar kata terapi itu artinya apa? Sebuah proses untuk memulihkan dan untuk menyembuhkan. Terapis adalah orang yang tugasnya menterapi pasien supaya orang itu pulih dan orang itu sehat kembali. Tuhan berkata, aku ingin mengangkat hamba-hambaku yang sabar, hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang setia dan yang bijaksana katanya. Dia berkata setia dan bijaksana. Begitu Tuhannya berkata, oke, kamu setia dan bijaksana, diangkat oleh tuannya. Maka tugas utamanya sebetulnya menterapi yang lain. Menolong yang lain, memulihkan yang lain. Kebalikannya, kalau dia jahat, dia akan memukuli hamba-hambanya yang lain. Saudara, dalam kehidupan kita ini, jangan pernah pakai apapun yang Anda punya, termasuk mulut saudara, untuk menghajar, memukuli hamba-hamba Tuhan yang lain, atau anak-anak Tuhan yang lain. Ada Bapakmu yang di sorga yang lihat itu. Well anyway, tapi itulah yang terjadi. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, apa maksudnya rekan sekerja Tuhan. Saya beri contoh. Saya punya seorang big boss di sini. Ini gambarnya. Ini big boss saya, namanya Tuhan Yesus. Aslinya lebih ganteng, lebih mulia, lebih cakep. Siapa yang punya bos yang sama? Angkat tangan. Kalau Anda bukan, mungkin bosmu yang belakang itu. Sopo Pak Embuh arti aku yang itu, siapa nggak tahu. Ini big boss saya. Ini big boss saya. Bolehkah saya minta satu volunteer untuk maju ke depan? Wis, sudah ada yang siap jadi volunteer. Tolong berdiri di sini, Mas. Luar biasa. Saudara, semua kita ini hamba. Jongos sama-sama. Entah mengapa, beliau berkata begini, kamu setia, kamu bijaksana. Anda kalau mau naik pangkatmu, dua yang diminta Tuhan. Setia dan bijaksana. Setia bergudul, enggak laku saudara. Bergudul, pinter, bijaksana, tidak setia, juga enggak bisa. Anda harus membuktikan Anda setia, Anda bijaksana. Kalau Anda setia, Anda bijaksana, nanti pangkatmu naik dikit di hadapan Tuhan. Karena sebetulnya semua sama-sama jongos. Maka kemudian Big Boss ini ngomong sama saya begini, Petrus, aku minta kamu kasih makan. Kasih makan. Harus ada terapi. Sembuhkan mereka. Ajari mereka untuk bisa pulih. Tolongi mereka. Dia bilang, aku pasrah sama kamu ya. Ini bagian dari rumah tanggaku. Tolong, kerjakan bagianmu. Aku lihat kamu setia dan bijaksana. Saya berkata, oke bos, siap. Ada yang bawa makanan enggak?
Tadi pagi ada. Wih, sudah ada yang siap. Lu mau gereja kok sangune donat itu. Luar biasa nih. Ada yang sangu lemper di sini? Baik. Dia berkata, keimangan. Nek saya ini hamba yang konyol, saya buka, saya makan sendiri, terus saya marahi dia. Napa lirik-lirik? Kepengin ya, rasudi ngei kowe. Itu saya menghajar dia. Saya mengajar. Jadi ketika saya berkata, Tuhan mengatakan begini, kasih mereka makan. Maka saya harus lakukan bagian saya. Saya berkata, bos punya makanan, donat kok ayu nih kayak gini. Saya berkata, ya tak kasih. Tunggu di sebentar. Yang lain, saya pindah ke sana, maaf. Saya pindah. Pak Hasto Prasetyo, saya kasih bagian. Ben suaranya tambah bergetar, seksi. Loh kok antri toh ya. Wah, saya diantri, boleh. Wah, saya hamba yang baik. Ini mas. Ada yang mau? Oh, pink warnanya. Ada yang antri, ungu. Ada yang mau plastiknya tolong dibuat ke. Nah, apa kerjaan saya sebetulnya? Terima kasih buat donat yang kalian bawakan. Saya sedang melakukan bagian saya nolongi, memberkati. Dasarnya Tuhan berkata, kamu setia dan kamu bijaksana. Dan Tuhan berkata, kalau saya melakukan ini, saya tolong mereka, maka kemudian satu hari Tuhan akan menginspeksi hidup saya dan dia berkata, oh kamu tolongi anak-anakku yang lain. Kamu terapi hamba-hambaku yang lain. Kamu beri makan mereka pada waktunya. Tuhan berkata, aku punya kepercayaan yang baru. Ada properti, ada hak kepemilikan, ada kekayaan. Aku pasrahkan kepadamu juga. Anda bisa nangkap itu? Itu yang Tuhan katakan. Nah seringkali kita berkata begini, Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku. Dia berkata oke. Tapi aku mau titip kamu dulu beberapa orang untuk kamu urus dengan baik. Kasih mereka makan, terapi mereka dengan baik. Kita berkata nanti Tuhan, kalau engkau memberkati aku, baru aku lakukan itu. Tapi cerita tadi mengatakan yang sebaliknya. Berbahagialah hamba yang setia dan bijaksana. Kemudian diangkat oleh tuannya, memberi makan hamba-hambanya yang lain pada waktunya. Maka ketika tuannya datang, meninjau, menginspeksi dia, tuannya berkata, bagus. Karena kamu lakukan itu kepada yang lain, aku beri kamu kepercayaan yang namanya propertiku, hak milikku, barangku, kepunyaanku. Aku berikan kepadamu. Nangkap saudara. Terima kasih, silahkan duduk. Berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Terima kasih untuk donatnya. Bapak enggak makan nanti, tunggu pada waktunya saya kumpulkan lagi mana donatnya tadi. No. Makanlah dan habiskanlah setelah saya selesai khotbah. Saudara sekalian, apa sebetulnya poinnya? Ini yang seringkali tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Kita ini tanpa sadar seringkali memukuli hamba-hamba yang lain, kita menyiksa orang lain, kita menghajar orang lain, dan Anda pikir Tuhan tidak melihat. Saudara, ketika saya sekolah minggu, saya diajari lagu. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, baik yang baik maupun yang jahat, matanya tuh lihat. Dan dia ngukur kita, dia berkata seberapa kamu bisa tetap setia dan bijaksana dengan semua yang aku pasrahkan, yang aku serahkan kepadamu. Nah seringkali kita mengejarnya salah. Kita mengejar ke materinya, Tuhan memberi kita tanggung jawab jiwa-jiwa. Sebelum saya teruskan, karena ini luar biasa loh, ini rahasia
untuk Anda dan saya menikmati blessing Tuhan yang ajaib. Saya meminta Aning berikan kesaksian apa yang Tuhan lakukan dalam beberapa saat terakhir ini. Lalu dia akan putar klip buat kita. Ini klip juga buatan Rumah Shalom, bukan buatan Live TV, tapi akan memberkati Anda. Mari silahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan. Satu saat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, keluargaku ini keluarga yang model kayak apa? Keluargaku ini jenisnya itu jenis apa? Lalu Tuhan berkata sama saya, ada dua hal. Kamu mau seperti komedi putar atau kalau saya bilang dermolem, itu tuh selalu muter pada tempatnya terus. Atau seperti jet coaster yang naik turun, turun lagi, naik, data lagi, dan selanjutnya. Lalu saya sembahyang sama Tuhan, Tuhan apa yang aku lakukan? Akhirnya saya memilih yaitu seperti jet coaster. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang lari, kadang-kadang lambat dan sebagainya. Dan Tuhan ngomong, ya kalau seperti itu rasanya, aku akan mencurahkan banyak hal terhadap kamu. Satu saat waktu impact itu, masih impact di Kapel Baptis, ada seorang ibu datang kepada saya. Dia berkata begini, tolong dong terima anak ini anak jalanan dari kota Jakarta. Dia harus kita bawa ke Semarang karena ada kakaknya yang dari anak jalan tuh ingin narik dia terus ke jalan. Lalu saya ini sembahyang. Waktu saya sembahyang, saya tanya suami saya, gimana Kedi, kamu setuju nggak anak ini datang di sini jadi anak Rumah Shalom? Terserah. Suami saya bilang, terserah, sembahyang dulu. Waktu sembahyang kita dapat anak itu ada di sini. Lalu anak itu saya tes, saya lihat matanya, saya lihat tangannya, anak ini pintar sekali. Sekian hari kemudian anak itu di Rumah Shalom. Gerakannya tuh aneh-aneh. Yang ngerjain apa. Lalu suami saya tuh punya ide. Wah kalau begini anak ini harus dileskan. Lalu kami ini berdoa, les apa ya Tuhan cocok sama dia. Les IT robotik. Letaknya di dekat rumah kami di Taman Marina. Anak ini dilesin. Dan dua anak itu dilesin. Satu anak lagi, yang satu anak-anak jalanan itu. Semua dilesin. Satu saat suami saya ini waktu ngelesin tuh dites sama gurunya. Suami saya kaget, oh anak ini kok bisa program ya, anak ini kok pinter ya, bisa menggunakan laptop ya, anak ini begini ya, anak begini. Saya kaget, apa toh pak, saya tanya gini, iya nih bu saya pinter ini, bisa kerjakan ini. Berapa bulan kemudian suami saya ini iseng, anak ini dilombain robotik seperti itu. Ternyata anak ini juara 1. Lalu anak ini dibimbing. Kemarin kami menang tingkat Jawa Tengah Piala Gubernur, Rumah Shalom menang juara 1. Dan juga yang satu dari terbang, dua-duanya anak terbang, anak sekolah terang bangsa SD. Padahal anak ini umurnya masih 10 tahun. Dua-duanya masih 10 tahun, yang satu kelas 6 SD, yang satu kelas 5 SD. Yang kedua saudara, satu saat saya ini disamperin ibu-ibu dan memiliki 5 anak. Yang satu anaknya masih berjilbab. Saya tanya, kamu dari mana Nok? Saya dari pondok pesantren ini. Ibu itu kerja ikut kami sederhana sebagai cuci sama tukang gosok. Lalu dengan perjalanan waktu ibu ini mengundurkan diri, anaknya tetap tinggal di Rumah Shalom sampai sekarang. Tapi dia memiliki 5 anak, anak tengahnya ini nih kreatif sekali. Setiap kali kalau ada acara ulang tahun donatur datang begitu, ngasih hadiah buku, bukunya tuh selalu disobeki gitu loh saudara. Satu buku tuh sampai suami saya, delok non buku niki sampai tinggal depannya aja gitu loh, covernya aja. Tuh gambar-gambar, sobek-sobek begitu. Lalu suami saya ini punya ide, wah kalau begitu gimana ya caranya anak ini? Diikuti les gambar, diikuti lomba gambar. Juara 1 anak ini. Dan anak ini tinggal dulunya keluarga yang sangat sederhana di bawah jembatan yang mungkin Bapak Ibu seringkali kalau mau datang ke Halim melewati ini. Dan anak ini pintar, sekolahnya bagus, dan dulu dari PKBM saya sekolahkan di Terang Bangsa sini bisa ngikuti nilainya bagus.
Yang ketiga saudara, satu saat saya ditelepon sama Ibu Ela, istrinya Pak Luki dari Mahanaim. Dia bilang ini ada anak, kasihan ini, perlu bantuanmu. Saya bilang ini, usia berapa Bu? Sekian. Saya doa dulu ya Bu, saya tidak ngerti apa yang saya lakukan. Saya sembahyang sama suami saya. Saya tanya sama suami saya, Kedi, gimana anak ini masuk ke rumah Shalom? Suami saya bilang, sembahyang dulu, cari Tuhan dulu. Maunya Tuhan ini apa? Saya nggak ngerti wajahnya, saya nggak ngerti orang tuanya, saya nggak ngerti papa mama, saya nggak ngerti semuanya. Tiba-tiba Ibu Ela bilang, nanti acara Bahtera nanti datang ya di Holy, di HS, nanti kamu bisa ketemuan. Saya tidak ketemu sama orang yang membawa anak ini, tapi dititipin sama alumni Impact kami. Dia bilang gini, Mami, ini anak titipan dari Miss Ella. Saya lihat anak itu kurus, kering, ireng, saya bilang begitu ya. Terus saya lihati matanya, saya lihat matanya bulat. Waduh, anak ini pinter di dalam hati saya. Lalu saya tidak tahu apa yang saya perbuat lagi. Saya bilang, ya sudahlah, datang ke rumah Shalom. Saya datang, diantar ke rumah Shalom. Waktu anak itu masuk di rumah Shalom, saya mau tidur. Saya tarik bantal saya untuk duduk. Saya tidak tahu apa yang saya perbuat untuk anak ini. Saya tidak mengerti anak ini siapa, orang tuanya bagaimana, dan urusannya bagaimana. Saya tidak mengerti sekali. Tiba-tiba di dalam hati saya berkata, terima anak itu. Tempelkan anak itu di hatimu. Tempelkan anak itu. Sekian hari, sekian bulan. Anak-anak rumah Shalom membuat satu kesalahan yang membuat saya nangis dan sakit di sini. Saya nangis, saya marah, saya nangis. Anak saya Sharon, Sasa, peluk saya. Dia usap air mata saya, dia berkata, Mama, kakak-kakak nakal ya, Ma. Mama harus kuat, kata anak saya. Mama harus kuat. Ya Nok, Papa pergi pelayanan mah. Dia bilang, saya masih ingat anak saya itu waktu masih TK. Saya tidak tahan untuk itu. Saya masuk ke kamar. Saya berlutut kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak ngerti apa yang aku perbuat. Bimbing aku Tuhan. Berbicaralah kepadaku Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Waktu itu anak-anak belum berangkat sekolah, belum berani berangkat sekolah karena belum pamit sama saya. Lalu pintu saya diketuk, ketuk, terus-terusan. Saya sebetulnya tidak mau membukakan pintu itu. Tapi Tuhan tuh ngomong begini, buka pintu kamarmu. Buka pintu kamar. Anak-anak nyakiti engkau, nyakiti hatiku Tuhan, loro banget. Saya bilang begitu. Lalu saya buka pintu. Tiba-tiba Tuhan ngomong, lihat permata-permataku. Saya peluk dua anak itu. Saya tidak tahu orang tuanya siapa, saya tidak ngerti siapa. Dua anak itu saya peluk. Saya berkata kepada anak ini, sampai kapanpun kamu anaknya papi mami. Mami tidak tahu orang tuamu siapa. Mulai hari ini kamu anak papi mami. Mulai kamu sekolah, mulai kamu nanti sampai menikah, engkau anak papi mami. Dua anak itu akhirnya berangkat sekolah. Dan juga yang lainnya berangkat sekolah naik mobilan rumah Shalom. Sejak saat itu anak ini mengalami perubahan. Anak ini mengalami perubahan yang luar biasa. Suami saya membawa kertas hasil ulangan anak ini. Matematikanya 100, fisikanya 100, agamanya 100, semua 100. Saya bilang gini, masuk toh Pak? Masuk matematika 100? Iya non lihat. Saya lihat benar, 100. Suami saya tanda tangan. Satu saat dia berkata gini, Mami, bisa enggak aku nanti jadi dokter? Bisa Nang, tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua bisa. Kamu bisa jadi dokter. Sekian hari kemudian ada anak saya datang.
Mami, bisa nggak aku ini dari anak rumah Salom menjadi sutradara misionari? Aku ingin bercerita di perfilmanku itu tentang Tuhan. Bisa nang, bisa. Ada anak kecil kira-kira 7 tahun, dia berkata begini, Mami, bisa nggak aku nanti jadi suster rumah sakit? Bisa no, bisa. Ada anak umur 5 tahun berkata, Mami, bisa nggak aku nanti jadi tentara? Bisa no, bisa nang, bisa. Kamu bisa jadi tentara. Tuhan berkata, ada permata-permata yang ilahi di rumahmu. Kemudian berjalan dengan waktu, anak ini berkata lagi kepada saya, Mami, boleh enggak aku ikut home sekolah musik? Aku ambil violin. Saya tanya, violin ini apa toh? Suami saya, katrok, biola kalias. Saya bilang, ya ampun, bilang biola gitu loh. Mami enggak tahu. Tapi biayanya mahal, Mami. Tuhan pasti cukupkan. Anak ini berjalan dengan bagus. Satu saat anak ini berkata, Mami, aku mau ikut tes SMA Terang Bangsa. Aku mau ikut Jarpres. Ikut nak, ikut. Di antara sekian anak kami ini satu-satunya yang diterima Jarpres. Selama 1 tahun kami tidak membayar apapun untuk sekolah anak ini. Karena nilai dan tesnya sangat bagus. Kali ini Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi berkat kepada kami. Kasih, cinta, moral, materi, kasih sayang kepada Rumah Shalom. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara tabur akan menuai berlipat kali ganda. Ini adalah hasil karya anak-anak kami dari anak broadcasting Sekolah Kristen Terang Bangsa. Bahkan di luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di Eropa. Terima kasih semuanya. Cinta kasihmu terhadap Rumah Shalom itu memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sekali lagi bersaksi. Satu saat saya JKI Injil Raja ini pelayanan di Departemen Sosial. Departemen Sosial itu kami kebetulan ngurusi kayak orang-orang gila dan stres. Di situ ada orang ibu yang hamil dan saya tanya, ibu mau melahirkan kapan? Dia ngomong, mungkin bulan depan saya mau melahirkan. Lalu saya tanya sama pengurusnya, ibu ini apakah sudah melahirkan? Dia bilang sudah melahirkan. Berapa bulan kemudian dari Departemen Sosial dari pemerintah datang mengunjungi, dia nyebut kami adalah Terang Bangsa, Yayasan Terang Bangsa. Dia berkata begini, Ibu bisa enggak anak kami ini diterima di Terang Bangsa? Lalu saya tanya sama suami saya, Pak ditompo apa enggak? Saya tanya begitu toh. Suami saya bilang, sembayang dulu. Saya juga sembayang. Tuhan, anak ini diterima apa enggak Tuhan? Anak ini diterima apa enggak? Lalu suami saya bilang, iya diterima. Lalu saya ngomong sama ibu ini, iya Bu diterima. Baik Bu, kami dari pemerintah kami akan membuat bio acara secara resmi ya Bu. Nanti kami datang ke sana dan membawa anaknya. Waktu dia bawa bayi ini dibawa, anaknya itu sudah otaknya itu sudah lubang, sudah penuh cairan semua. Lalu Departemen Sosial itu bilang begini, Bu, ini terus terang aja nanti kira-kira 6 bulan itu mungkin prediksi dokter tuh sudah pulang ke surga, dia bilang ini. Suami saya bilang, tidak, dalam nama Tuhan Yesus tidak. Suami saya bilang begitu. Satu saat anak ini datang, saya beri nama Bapak Ibu Saudara, El Shaddai. El Shaddai itu artinya Allah Maha Kuasa. Saya percaya anak ini akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Madeline adalah menara yang kuat. Prasetyo adalah nama saya dan Pak Hasto. Jadi nama saya Sipora Aneng Prasetyo. Jadi anak ini memiliki nama seperti itu. Sesudah itu anak ini saya bawa, anaknya nggak bisa buka mata Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bawa acara KKR-nya. Di gereja ada KKR, Bapak ada kesembuhan ilahi. Anak ini saya bawa ke Green Room. Bisa buka matanya. Tinggi ini bisa buka. Lalu saya bawa lagi acara KKR. Matanya bisa buka lagi. Bisa buka. Jadi dua-duanya sudah buka. Wah, berarti anak saya ngalami mujizat. Saya bilang ini, anak saya ngalami mujizat luar biasa. Sekian bulan kemudian, anak saya itu dari telinga sama hidung itu keluar cairan.
Terus kalau orang Jawa bilang dililing tuh reaksi gitu ya. Dia bereaksi. Tapi satu saat dokter dari klinik itu namanya dokter Lili yang sering periksa anak-anak rumah Shalom. Kadang 1 minggu 2 kali, kadang 1 minggu sekali dia meriksa. Tiba-tiba dia meriksa begini. Wah, ngawur ya ini, apa Ci? Saya bilang gini, anakmu cepet ke rumah sakit. Apa tuh Ci, enggak apa-apa tuh Ci, ngawurmu. Ini tuh sudah keluar airnya Ci, itu tuh sudah ada reaksinya. Saya bilang gitu, enggak, cepet. Saya ngelihat dokter ini enggak pernah ngomong sedemikian rupa, jadi saya jadi kaget. Cepet, bawa ke rumah sakit, cepet. Panti Wiloso, dia sebutkan, saya rekomendasi dari Terang Bangsa, cepet klinik Terang Bangsa, cepet. Saya bawa ke Panti Wiloso, langsung dia bilang, spesialis anak, jangan dokter umum. Iya Cik, saya bilang begitu. Saya bawa ke dokter itu. Tiba-tiba dokter itu bilang gini, Ibu, ini anaknya ya Bu? Iya, anaknya Ibu harus masuk ruang ICU atau PICU. Hah? Anak saya sakit apa Dok? Saya bilang gini, enggak apa-apa Bu, pokoknya anak Ibu sakit dan harus dimasukkan ICU atau ruang PICU. Saya bilang ini, saya boleh nilai Dok, saya boleh nunggu. Tidak boleh, Ibu tidak boleh. Saya ini mamanya Dok, tidak boleh. Ibu tidak boleh nunggu bayi itu. Oke Dok, saya akan pulang. Saya ngomong sama pengasuh bayi saya. Ini Elsa masuk rumah sakit. Terus besok pagi-pagi, saya sama teman saya datang ke situ. Saya ngomong sama pengasuh bayi saya. Nanti sesudah Mami baru kamu datang ya. Iya Mam. Dia bilang gitu, saya sama teman saya datang. Saya masuk di ruang bayi, tidak boleh. Ibu tidak boleh masuk ruang bayi PICU ini. Ibu tidak boleh. Saya ngomong, itu anak saya ya, itu anak saya. Coba tes DNA-nya, itu sama dengan tes DNA saya, itu anak saya. Teman saya bilang nih, emang tes DNA-nya podo? Ora kok. Ya tapi kan dia anakku Ci. Setiap malam saya susui dia. Aku memang tidak melahirkan dia. Aku tidak hamilkan dia. Tapi aku tidak melahirkan dia. Tapi setiap malam saya susui. Saya susui setiap malam. Itu sudah jadi anak saya. Teman saya bilang, sudahlah Bu, sabarlah. Sudahlah kita nurut dokter ngomongnya apa. Saya bawakan susu, saya bawakan ASI. Saya bilang ini ada donatur ASI datang. Ini ASI untuk anak ini. Ini pampasnya, ini selimutnya, ini semuanya. Lalu saya bilang ini, dah Ibu pulang dulu. Susternya bilang begitu. Lalu saya bilang begini, baik saya akan pulang. Tapi saya akan jenguk anak saya. Iya Bu. Saya pulang, teman saya bilang kamu mau diantar di mana, di rumah Shalom atau di kantor. Saya mau diantar di kantor. Waktu saya duduk di kantor, naruh tas. Tiba-tiba telepon berbunyi. Dokter Lydia dari Panti Wiloso berkata, "Nok, kamu di mana?" Aku di kantor. Anakmu sudah pulang ke surga. Saat itu saya menangis. Saya kehilangan anak saya. Saya ngerti rasanya kehilangan anak. Saya ngerti rasanya kehilangan anak itu cacat. Saya ngerti anak itu rasanya anak itu kehilangan anak. Seorang ibu kehilangan anak. Lalu saya datang ke rumah sakit. Teman saya bawa saya ke rumah sakit. Waktu saya ke rumah sakit, saya marah-marah sama susternya. Tadi kan aku sudah bilang, kalau aku ini mamanya, aku mau lihat anaknya. Sekarang anakku mati, siapa yang mau tanggung jawab? Sama marah-marah begitu. Lalu teman saya bilang, Bu, sabar Bu. Kamu tidak tahu perasaanku. Aku terlalu kehilangan bayi ini. Saya bilang begitu. Lalu susternya itu kayak orang Jawa bilang nyoluh saya. Bayi saya, Bu, ini bayinya sudah dimandikan, sudah dikasih baju, sudah oke Bu. Tiba-tiba saya buka bayi saya. Bayi saya cantik sekali. Saya melihat bayi saya ini nari. Loh, umurmu kan baru 8 bulan kok kayak umur 5 tahun. Iya Mami, terima kasih. Elsa senang sekali. Lihat rokku putih Mami, lihat Mami. Aku nari. Saya sambil nangis nungguin itu. Teman saya ngurut si administrasinya. Saya nangis di situ. Lalu saya dorong anak ini keluar dari ruang PICU itu. Saya dorong bayi saya ke ruang jenazah. Saya menunggu lama teman saya di situ. Saya melihat anak saya nari. Dia sukacita. Dia melambaikan tangan.
diangkat tangan, dia nari, lihat mami tarianku, lihat rok putihku, mami lihat. Saya nangis sekali, no. Saya bilang begini, iya mami. Sorenya kami penutupan peti, sekaligus doa penghiburan. Saya ingat sekali yang khotbah itu adalah Bu Kris. Waktu itu dia berkata begini, Mami, terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat tadi ada slide rumah Shalom. Di bawah itu bayi anak saya berada di peti itu. Bayi saya ada di situ. Bu Kris menyampaikan firman. Saya melihat anak saya menari. Dan dia berkata, Mami, terima kasih. Mami sudah menerima aku apa adanya. Semua orang menolak aku karena aku cacat. Panti asuhan pemerintah pun menolak aku karena aku cacat. Tapi hari ini Mami menerima aku apa adanya. Dan pengasuh bayi membawa aku berada di ruangan ini untuk Mami memperkenalkan aku tentang Tuhan. Saya nangis terus. Bu Kris menyampaikan firman. Saya nangis. Saya kehilangan bayi saya. Mami, terima kasih. Mami sudah mengenalkan aku tentang Yesus itu. Bu Kris selesai menyampaikan firman. Bu Kris pulang, saya masuk kamar, saya nangis. Tuhan, saya kehilangan bayiku. Suami saya waktu itu pergi ke Afrika. Lalu besok paginya penguburan. Saya masih ingat yang khotbah Pak Hasto. Waktu Pak Hasto khotbah, saya masih nangis. Anak itu nari dengan baju putihnya yang bagus. Saya tidak pernah lihat di dunia seputih baju itu. Begitu indah, dia menari begitu indah. Lalu anak ini, jenazah anak saya disemayamkan. Disemayaman, saya masih nangis. Lalu tanah yang terakhir dan bunga yang terakhir. Pak Hasto bilang, anak ini dimeteraikan jadi milik Kristus. Amin. Saya berhenti menangis. Saya tetap pulang dalam keadaan sedih. Tapi saya percaya anak saya ini dimeteraikan jadi milik Kristus. Saya pulang, saya masuk ke kamar. Saya nangis lagi. Tuhan, bayiku mati. Tuhan berbicara banyak sama saya. Waktu sebelumnya, saya ingat anak saya. No, kenapa kamu tidak pakai mahkota? Waktu di penguburan itu, anak saya berkata begini, Mami, aku belum bekerja bagi Kristus. Jadi, aku tidak pakai mahkota. Saya tambah nangis. Kalau anak saya ternyata di surga tidak punya mahkota. Karena anak saya belum bekerja bagi Kristus. Saya down, saya diam, saya di kamar. Tiba-tiba Jo ketuk pintu saya. Tok, Mami. Tok, apakah Mami bisa diajaki bicara? Sudah diajaki ngomong. Bisa Jo, masuk Jo. Saya masuk, saya ngobrol sama Johanis. Mami, Elsa punya uang. Nggak mungkin Elsa punya uang. Elsa kan masih bayi. Nggak mungkin dia punya uang. Punya Mami, Elsa punya uang. Uang dari mana Elsa punya uang? Elsa masih bayi. Johanis bilang gini, tadi waktu Elsa dikubur, ada orang ngasih Elsa uang. Mana uangnya? Saya lihat uangnya. Saya doakan uang itu dengan Johanis. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang aku lakukan tentang uang ini?
anakmu belum bekerja bagi aku karena dia belum punya mahkota. Sekarang uang ini bikin model kayak mahkota. Yang di otak saya bisa bikin cepet, bando, cepet semampu saya. Saya bilang sama mentor saya, Yuli namanya, Yul, beli barang kita bikin cepet sebanyak-banyaknya, kita bawa ke Afrika. Kita akan mau red carpet ke Afrika, bagi ke anak-anak Afrika. Anak-anak yang sangat kurus, anak-anak yang kasihan sekali di Afrika. Saya bagi di situ, sampai itu habis. Elsa berkata demikian, Mami, aku belum bekerja bagi Kristus. Tolong bilangkan kepada kakak-kakakku. Kakak-kakakku harus bekerja bagi Kristus. Harus menjadi teman sekerja Kristus. Saya ngomong sama anak-anak saya, Elsa pulang ke surga. Dia bilang, kamu harus kerja bagi Kristus. Supaya kita punya mahkota di surga. Harus menjadi teman sekerja Kristus. Mumpung waktunya masih singkat. Mumpung masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Kita kerja bagi Kristus. Terus saya berkata, ya Tuhan, kami rumah Shalom mau bekerja bagi Kristus. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mari bekerja bagi Kristus dan menjadi teman sekerja Kristus. Amin. Satu ayat saya akan tutup dan kita akan berdoa bersama-sama. Ini ayat yang luar biasa. Mari buka Amsal, kitab Amsal, pasal yang ke-19, ayat yang ke-17. Amsal 19, ayat yang ke-17. Alkitab berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, saya mempelajari akan satu ayat ini dan Tuhan temukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata kata memiutangi, dalam bahasa aslinya itu artinya twine, bahasa Inggrisnya twine. Apa itu twine? Twine adalah dua atau lebih tali atau benang yang dirajut menjadi satu. Saya beri contoh seperti gelang api kita ini. Warna dominan adalah kuning dan merah. Ini dua atau lebih benang yang dirajut menjadi satu. Inilah namanya twine. Orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Siapa orang lemah itu? Orang yang bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada kita. Alkitab mengatakan orang yang lemah dalam bahasa Inggrisnya orang yang miskin, yang tidak berdaya, yang tidak bisa untuk bahkan berkata thank you. Kalau kita menaruh belas kasihan kepada mereka, Alkitab berkata itu memiutangi Tuhan. Artinya bukan sekedar Tuhan hutang dengan kita, tapi antara kita dengan Tuhan itu dirajut begitu rupa menjadi satu. Maka seandainya Tuhan adalah bagian yang merah dan kita bagian yang kuning, karena sudah dirajut seperti ini, kalau ada orang ingin berbuat jahat, menonjok bagian yang kuning, tidak mungkin dia tidak juga menonjok bagian yang merah. Karena hidup kita dengan Tuhan sudah dirajut seperti ini. Kadang-kadang kita berhadapan dengan dunia yang aneh, yang tanpa sebab orang bisa tiba-tiba membenci kita dan menjadikan kita sebagai sasaran untuk apapun yang jahat yang akan diucapkan. Tapi kalau kita mengasihi, memperdulikan, kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin. Tuhan berkata hidupmu dan Tuhan itu dirajut menjadi satu. Dan siapapun yang mengusik kita artinya juga mengusik Tuhan. Tapi sebaliknya, bagian merah, bagian Tuhan ini penuh dengan anugerah, dengan blessing. Mungkinkah yang kuning tidak juga menikmati? Saya yakin tidak. Apapun yang terbaik yang dari Tuhan, kita juga akan menikmatinya.
Orang yang memiutangi Tuhan, antara dia dengan Tuhan, seperti hirajut, seperti ini. Dan dikatakan Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Kata membalas itu artinya Tuhan akan membayar lagi. Dia akan bayar apa yang kita lakukan. Saya pelajari kata membayar itu, artinya to be in a covenant of peace. Kita ada dalam sebuah covenant, perjanjian damai sejahtera dengan Tuhan. Dan kata peace artinya dari kata shalom. Dan dari kata itulah lahir kata Salomo. Kata peace, covenant of peace pertama-tama Tuhan berikan kepada orang yang bernama Pinehas. Dan ketika dia menunjukkan pembelaannya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau akan jadi imam bagiku turun-temurun. Bukan hanya berlaku buat engkau, buat generasi anak cucu cicit buyutmu sampai selama-lamanya. Engkau akan punya sebuah perjanjian covenant of peace di hadapan Tuhan. Tidak mengherankan sebetulnya kalau orang melakukan bagian ini, dia jadi teman sekerja Kristus sendiri. Hidupnya akan berbeda. Anugerah proteksi Tuhan akan sempurna. Anda dan keturunanmu dijamin tetap ada dalam hadirat Tuhan. Bukankah itu sebuah anugerah yang luar biasa? Saudara, tanggal 18 dan 19 November nanti, saya mau buat seminar 2 hari tentang favor of God and man. Pada waktu di Israel, Tuhan berkata, cari garam emasnya. Saya akan nanti buat yakinkan setiap Anda akan terima garam emas masuk dalam hidupmu. Saya lagi doakan bagaimana caranya. Tapi ini pelajaran akan membuat Anda dan saya jadi favoritnya Tuhan dan manusia. Siapa yang ingin nikmati favor of God and man, jadilah rekan sekerja Tuhan. Dan hidupmu akan jadi berkat yang luar biasa. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Saya ingat sebuah cerita yang menarik sekali. Cerita ini terjadi di India bertahun-tahun yang lalu. Ada seorang sepasang suami istri, keluarga muda. Di desa yang dia tinggal merupakan desa fanatik agama. Tapi keluarga ini kemudian memberikan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Akibat imannya kepada Yesus, orang-orang di kampungnya begitu marah dan membenci mereka. Segala cara dibuat untuk mengintimidasi, menakut-nakuti mereka. Dan mereka berkata, kamu harus tinggalkan Yesus, balik kepada kami. Keluarga ini berkata, tidak. Aku akan ikut Tuhan. Saudara, di puncak kemarahannya, mereka tangkap keluarga ini. Dipukuli dan disiksa. Lalu kemudian mereka berkata kepada pria ini, kalau kamu tetap ikut Tuhan, kami akan bunuh istrimu dan kami akan bunuh anakmu. Keluarga ini dihajar jadikan bulan-bulanan. Istrinya hanya menggelengkan kepala memberi tanda kepada suaminya. Seperti mau berkata, jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus dari hidup kita. Apapun yang terjadi. Suaminya mengerti tanda yang diberikan oleh istrinya. Dan dengan cara begitu brutal, mereka bunuh istrinya di depan matanya. Mereka teriak seperti orang kesetanan berkata, tinggalkan Yesus, atau anakmu akan mati di depanmu. Dia berkata tidak. Dengan brutal mereka bunuh anak itu. Dan mereka tumpukkan kayu, bakar pada kakinya dalam keadaan yang terikat. Dan mereka siap membakarnya hidup-hidup dan membunuhnya. Di tengah-tengah menjelang saat kematian itulah, keluar sebuah nyanyian kepada Tuhan. Dalam kisahnya keluarganya akhirnya kabur, meninggalkan dia.
tapi lagu yang dinyanyikan dibawa oleh keluarganya. Dan seorang hamba Tuhan besar orang India bernama Sadhu Sundar Singh mendengar akan lagu itu. Oleh hamba Tuhan ini kemudian digubah dalam bahasa Inggris. Dan singkat cerita lagu itu sampai ke telinga Billy Graham. Dan Billy Graham menggubahnya jadi sebuah himne yang sampai hari ini orang masih ingat dan orang masih menyanyikannya. Dan ini yang terjadi, saudara. Di saat-saat dia hampir mati, tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada gerutuan. Hatinya diangkat, mukanya ditengadahkan ke atas. Dan dia berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided, ya Tuhan, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Hari ini tidak ada yang mengancam nyawa kita. Tapi apakah kita tidak ingin memberi sesuatu dengan pengabdian kita kepada Kristus? Mari kita layani Kristus. Mari kita lakukan apapun yang terbaik yang kita bisa lakukan bagi Dia. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, apa yang Bapak inginkan? Sebetulnya motivasimu ingin apa buat acara Desember? Menyusahkan hidupmu sendiri, membuat banyak pengorbanan, buat apa? Saya bilang, apa yang saya mau? Saya tidak ingin apapun untuk manusia saya. Saya hanya ingin menyukakan hati Tuhan saya. Saya berharap semua kita punya sikap hati yang sama. Setiap kali Tuhan memberi kesempatan untuk kita mengabdikan hidup kita kepada Kristus, ayo lakukan dengan sukacita. Saya ingin Desember tidak ada yang nganggur di tengah-tengah kita. Anda bisa ambil bagian dalam hal apapun, kita butuh ribuan panitia.
untuk melayani anak-anak ini se-Indonesia akan berkumpul di tengah-tengah kita. Biar itu merupakan keputusan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Turunkan blessing. I have decided to follow Jesus. Turunkan anugerah-Mu Tuhan. Turunkan semua yang terbaik buat anak-anak-Mu untuk kami bisa melayani Kristus. Untuk kami bisa mengabdikan hidup kami kepada Kristus. Kau memberikan sebuah masa damai yang ajaib buat kami di bangsa ini. Biarkan tidak ada orang yang berpaling ke dunia lagi. Tidak ada Tuhan. The cross before me. Yes Lord. Semua yang dunia di belakang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Ini keputusan kami Tuhan. Mengikut Yesus, keputusan-Mu. Mengikut Yesus, keputusan ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Sembah Dia saudara. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. Ini keputusan kami mengikut Engkau Tuhan. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, yes Lord. The world behind. Dunia di belakang kami Tuhan, salib di hadapan kami Tuhan. The world behind me. No turning back. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusan.